semuanya, perkenalkan namaku Katlea Stanto, biasa dipanggil Lea. Profesi gua pekerja media sih sebenarnya ya. Hai, kami keluarga Ambar. Halo, nama saya Bunga Allo Novalia Sarira. Saya bekerja di perusahaan namanya Trisula Group. Saya sebagai chief daripada human capital daripada di corporate-nya. Saya Comi, biasa dikenal sebagai Aziz Comi pakai Z ya, double Z. Saya adalah pemain bassnya Payung Teduh dan juga co-foundernya Payung Teduh. Di awal dari pandemi ini, kalau saya nggak salah, Indonesia itu mengetok palu pandemi itu kira-kira di pertengahan bulan Maret, betul nggak tuh ya saya? Teman-teman, sebenarnya COVID ini kan udah mungkin mau masuk 10 bulan mungkin ya, kalau actualnya sih kalau menurut gua sih ya. Nah, di 2 bulan awal tuh yang menurut gua yang cukup paling membuat bingung sih. Takutnya itu karena tinggal dekat dengan anak-anak gitu. Jadi saya lebih takut. Yang saya takutkan itu justru kayak COVID-nya itu bukan kena ke saya, tapi lebih ke anak-anak saya kayak gitu. Jadi sayalah pembawa penyakitnya. Kalau mamaku bilang tuh semua orang, semua keluarga punya salibnya masing-masing. Kalau yang dihadapin keluarga aku lebih ke masalah kesehatan. Di awal tahun kan kita semua sama-sama mengalami yang banjir besar. Itu juga yang mungkin bisa menguatkan di saat masa pandemi ini berlangsung, karena keadaan ini ya kita pasti semuanya ya tahu bahwa ini nggak mudah. Ya apalagi gue di bidang personalia ya, artinya harus menghadapi banyak perubahan peraturan baru. Gue harus bisa menjadi jembatan yang baik antara perusahaan dengan karyawan gitu ya. Terdampak. Penghasilan ekonomi di Bali itu mayoritas dari pariwisata. Jadi sejak COVID ada, pariwisata di Bali itu ditutup total. Jadi tidak boleh ada warga negara asing yang datang, sama warga negara lokal juga sedikit sekali yang datang. Jadi ekonomi di Bali itu dari seluruh Indonesia, di Bali itu paling parah penurunannya. Jadi kalau dampak ke toko itu otomatis ada, tapi ya bersyukur juga nggak separah yang lain. Jadi kami semua masih bisa bertahan. Dalam masa pandemik ini itu banyak sekali kita akan kita negative thinking itu akan keluar dalam diri kita. Kita nggak bisa bergaul lagi, kita nggak bisa ketemu muka sama si A, kita nggak bisa. Saya memberikan masukan untuk stay hopeful-nya juga atau memenuhi juga dengan aura positifnya dengan kita lihat ini, kita melihat film-film yang kita suka gitu segala macam. Kan banyak tuh kan, ada Netflix, lihat mungkin kita bisa nonton bersama dengan keluarga juga sehingga kita bisa tertawa bersama, tersenyum bersama gitu. Jadi hal sukacita ini adalah obat yang termanjur dari segala penyakit kita ya. Hati yang sukacita adalah obat termanjur dari segala penyakit ya. Ada di Amsal gitu kan ya. Zoom, Google Meet dan teman-temannya sih ya. Jadi kan tetap bisa kumpul-kumpul biarpun secara online dan tetap bisa ngobrol-ngobrol dan ya aktivitas ngumpul-ngumpul jalan terus sih biarpun badannya di rumah gitu. Jadi ya sebenarnya nggak terlalu ya, pas awal rasanya kayak aduh gila ini kita di rumah banget aja nih gitu. Lama-lama kayak macam yang enak juga ternyata di rumah aja gitu, malah nggak usah macet-macetan di jalan, tetap bisa ngumpul-ngumpul ngobrol-ngobrol gitu. Dan kalau aku memang, kalau mungkin ada beberapa orang yang nggak berani keluar karena takut sama orang tuanya, kalau aku memang takut orang tua aku kenapa-napa. Jadi emang aku memutuskan sendiri, aku nggak mau keluar kalau nggak penting banget, kecuali buat kerja karena masih perlu hidup ya. Sangat kesulitan ya, khususnya kepada kru band itu kan mereka yang paling kesulitan ya, karena mereka yang paling terdampak karena
penghasilannya ya bagaimanapun tidak sebesar artisnya, dan mereka kebanyakan juga hanya dari situ aja, meskipun juga ya semoga ada yang punya bisnis sampingan atau punya kemampuan sampingan, keahlian sampingan biar bisa cari penghasilan lain ya. Tapi yang jelas sangat berdampak sekali karena belajar virtual ini kan menantang ya untuk anak-anak, apalagi murid-murid aku tuh kelas SD yang dimana tuh biasanya mereka aktif, banyak bergerak, terus tiba-tiba duduk depan laptop selama sekian jam dari pagi sampai siang, nggak bisa ketemu teman, nggak bisa saling main, nggak bisa ketemu secara fisik face to face. Jadi ya di satu sisi banyak belajar juga sih, terutama banyak belajar sabar, baik untuk diri sendiri, untuk baby yang ada di kandungan, dan juga untuk murid-murid. Tuh. Semoga bisa belajar di sekolah lagi, bisa lomba keluar kota lagi, bahkan ke luar negeri lombanya. Terus corona juga udah selesai. Terus bisa bebas dulu lagi. Monsinyur Pius, uskup dari Ketapang. Jadilah pribadi yang tangguh, kamu bisa. Awalnya pas ditulisin kayak gini, aduh, kenapa harus menjadi pribadi yang tangguh? Kurang tangguh apalagi saya. Sampai akhirnya ngerasa, oh ternyata yang maksudnya tangguh itu, yang waktu itu gue baca dan gue inget banget, itu adalah ketika kekuatan kita bukan bersumber dari diri kita sendiri, tapi bersumber dari Kristus. Jadi kita percaya bahwa semua itu akan berakhir dan kita akan memulai kehidupan baru yang lebih baik. Gak was-was gitu. Jadi kadang kalau udah banyak orang dikit aja gitu, perilaku kita langsung pulang yuk gitu. Kalau dulu kan enjoy aja, ya kan? Kita mau kemana enjoy aja. Kecuali kita ke pantai, kita lebih aman safe ke pantai. Gitu. Karena kalau di pantai kan kita bisa jaga jaraknya lebih berjauhan gitu kan. Dari mulai pandemi ini sampai detik ini nggak pernah sama sekali. Kita nggak dulu deh gitu, nggak ke mall-mall dulu, biaya desinfektan, listrik pun nih jadinya tambah. Karena kita mencuci itu semakin sering. Kemudian penggunaan air juga menggila gitu kan. Ya tapi ya sudah, mau gimana lagi, nggak hanya kita aja, satu dunia pun begitu pastinya. Kalau emang kita cari aman ya mau nggak mau begitu. Tapi kebetulan kan karena gue udah berkeluarga dan istri gue bekerja di bidang medis, itu menjadi sebuah hal yang menakutkan sih. Pertama karena paparan yang bakal didapat sama istriku kan itu lebih luar biasa ya. Di 2 bulan awal tuh kita kan belum siap banget, bener-bener gak siap ngadepin namanya COVID nih, dengan segala macam tindak bukan preventif lagi, kita udah tahap udah nggak ada preventif, jadi bingung nih apanya kayak gitu kan. Misalkan kita anggaplah band yang rutin manggung misalkan sebulan 10 kali sebelum pandemi, lalu setelah ada pandemi bisa dapat 2 kali sebulan aja itu udah bagus. Frekuensi virtual gig-nya mungkin ya tadinya alhamdulillah sih kita dapat 3 atau 4 sebulan, tapi ya kadang-kadang jarang-jarang gitu, jadi sangat tidak bisa diprediksi karena sponsor bagaimanapun akan lebih semangat untuk keluarin duit untuk bikin acara itu offline atau live, ya kan? Ya ini sesuatu yang sudah terjadi sih ya, bukan kapasitas kita, dan juga saya sih nggak melihat ke arah kenapa terjadi gitu. I mean, things happen berarti ada yang mengizinkan itu terjadi gitu kan, kayak gitu, artinya ada alasannya. Nah, akhirnya gue belajar untuk mengambil banyak hal positif dari banyak kejadian di 2020. Instead of bertanya kenapa, harus bagaimana dan sebagainya, gue beralih ke apa yang bisa gue lakukan. Apa yang bisa gue lakukan untuk keluarga, apa yang gue bisa lakukan untuk rekan-rekan karyawan di perusahaan, apa yang gue bisa lakukan untuk pelayanan gue di gereja. Nah, aku sih tiap hari cuma bisa berdoa aja bahwa memang
mudah-mudahan istriku tuh nggak kenapa-napa lah kayak gitu. Jangan lupa kita semua juga untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa juga, bahwa agar kita semua ini diberikan kekuatan, diberikan juga wisdom, hal-hal positif itu terus diberikan pada kita juga gitu. Semoga corona cepat menghilang lah dari dunia ini ya, karena nggak Indonesia aja, seluruh dunia. Karena kenapa sih kalau Mami lebih lihat ke tenaga kerja kesehatan kita nakes ya, yang nggak ada selesai-selesainya gitu ngurusin kita yang bandel-bandel yang mungkin nggak penting, keluar juga terus ketularan juga kan masuk lagi gitu kan. Gue ingat salah satu kutipan dari Romo Mangun sih, itu kan dia bilang tuh via dominum aliasun homonibus propositis ya. Jadi jalan-jalan yang dibuat Tuhan tuh memang selalu lain daripada jalan yang dibuat manusia. Event yang terjadi hari ini sih menurutku. Jadi ini memang benar-benar lain banget sih sama jalan yang dibuat manusia. Jadi ya dengan segala kekosongan hati gue bilang Tuhan bantu dia pulihin alam semesta ini aja sih. Intinya ya semoga kondisi secara global cepat pulih, virusnya cepat bisa terantisipasi dengan baik, vaksin-vaksinnya bisa didistribusikan. Bareng teman-teman mau keluar kota, kayaknya semua sama teman-teman aja. Semua sama teman-teman lagi. Sebagai pribadi gitu ya, sebagai pribadi juga bisa lebih baik, lebih belajar lagi yang namanya bersyukur gitu ya, lebih belajar lagi untuk jadi orang yang mau peduli sama orang lain gitu ya. Semua orang tuh bisa aktivitas normal lagi, yang kerja, yang sekolah, terus apapun. Terus kangen aja gitu kayak ngumpul sama keluarga, sama teman-teman. Di tahun ini seberat apapun itu tetaplah percaya bahwa Tuhan nggak pernah tinggalin kita dan nggak akan pernah mengizinkan cobaan terjadi melebihi kekuatan kita. Mudah-mudahan ya, ini sih mungkin bisa dibilang harapan sejuta umat sedunia lah ya. COVID kan segera berakhir, jadi maksudnya supaya ya hopefully kondisi kan bisa kembali pulih dari berbagai segi, termasuk perekonomian. Kasihan juga kan untuk yang bener-bener kena dampaknya langsung tuh. Terus untuk aku pribadi sih ya, semoga bisa melahirkan si kecil ini dalam keadaan sehat dan selamat. Jadi, kalau bagi saya pribadi, harapannya adalah ya COVID ini segera berlalu, kita juga selalu bisa sehat-sehat terus juga, roda bisnis juga bisa bergulir kembali. Ya, pemerintah Indonesia kalau menurut saya sih fokusnya udah benar-benar fokus juga terhadap untuk menggulirkan daripada roda bisnis, walaupun banyak di toel kiri kanan, tapi ya mereka bersyukur lah fokus mereka juga tetap bisa terus fokus ke sana juga.